Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman kelas HGIB yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti perkuliahan mata kuliah logika dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 2, ya, ini saya sendiri dan rekan saya Eka Puji Rahayu akan menyampaikan tema pembahasan di pertemuan kedua kali ini yang bertemakan asas-asas pemikiran. Yang pertama, pengertian pemikiran. Apa sih pengertian pemikiran itu? Pemikiran adalah aksi yang menyebabkan pikiran mendapatkan pergantian baru dengan perantaraan hal yang sudah diketahui. Sebenarnya yang berarti di sini bukan hanya pikiran atau akal budi yang baik. Sesungguhnya seluruh manusia meskipun di sini dia memegang impian pimpinan, tetapi jangan dilupakan bahwa dorongan-dorongannya bermukim pada diri manusia seperti cinta, perasaan, suka tidak suka, dan lain-lain sering dapat mempengaruhi jalannya pikiran baik dalam artinya baik maupun yang tidak baik. Maka hendaknya seseorang juga kritis terhadap warna-warna yang ada pada jalan pikiran atau isi pikiran. Nah, teman-teman, selain dari pengertian pemikiran di atas, ada beberapa tokoh yang mendefinisikan pemikiran. Yang pertama ada John Barrell, yaitu mendefinisikan pemikiran ialah mencari makna serta usaha mencapai keputusan yang wajar. Lalu yang kedua ada Muhammad Yusuf Atman yang mendefinisikan pemikiran memiliki pengertian yang luas dan boleh diterangkan dalam berbagai pendekatan. Namun berpikir merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Banyak orang yang berpikir boleh melakukan perubahan dan boleh menjalankan aktivitas yang bersifat kreatif dan membina. Poin yang kedua, kita akan membahas aksioma pemikiran. Nah, di sini ada 3 aksioma pemikiran. Yang pertama, keyakinan, yang kedua kepastian, dan yang ketiga kesungguhan atau realitas. Nah, kesungguhan atau realitas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesungguhan konkret. Apa itu kesungguhan konkret? Yaitu hal-hal dengan sifat-sifatnya yang tertentu pula. Ini berupa dunia yang dapat kita amati di luar kita, disebut dunia pengamatan. Yang kedua, kesungguhan yang merupakan hasil pemikiran, bukan lagi hal-hal sesungguhnya, melainkan hanya suatu sifat atau beberapa sifat yang dipandang oleh manusia terlepas dari sifat-sifat lain. Inilah yang disebut dunia abstrak atau dunia ideal, seperti yang dikenal dalam ilmu pasti dan filsafat. Di poin ketiga ada 3 kegiatan akal budi manusia. Menurut Jacques Maritain ada 3 langkah kegiatan akal berpikir manusia ya. Langkah yang pertama, kegiatan berpikir tingkat pertama yang menghasilkan terbentuknya ide, konsep, atau gagasan. Yang kedua, kegiatan berpikir atau akal budi tingkat kedua yang disebut dengan keputusan. Yang ketiga, kegiatan akal budi tingkat ketiga yang disebut dengan penawaran. Selanjutnya, poin selanjutnya ada asas-asas pemikiran. Yang pertama, asas primer meliputi asas identitas, asas kontradiksi, asas penyisian kemungkinan yang ketiga, dan asas alasan yang mencukupi. Yang kedua ada asas sekunder yang bisa dilihat dari sudut isi dan sudut luas. Poin yang terakhir membahas kritik atas asas-asas pemikiran. Yang pertama, pemikir postmodernisme kurang tegas apakah mereka menciptakan teori atau mengarang sastra. Yang kedua, Habermas merasa argumen para postmodernisme syarat dengan sentimen normatif, namun
Sentimen mereka itu dibayangkan dari pembaca. Yang ketiga, Habermas mengkritik postmodernisme sebagai perspektif yang gagal membedakan fenomena dan praktik yang terjadi pada masyarakat modern. Yang terakhir, pemikiran postmodernisme dituduh mengabaikan praktik kehidupan dunia. Kekeliruan ini merupakan kerugian ganda bagi pemikir postmodernisme. Nah, selanjutnya di sini ada kata-kata yang dibuat oleh Mbak Eka. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Semangat. Terima kasih, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan. Dan untuk memahami lebih dalam nanti bisa dipahami makalahnya. Jika kurang paham akan makalah kita, silakan ditanyakan kepada kita. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Kurang dan lebihnya sekali lagi mohon maaf. Bilhil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.